Baik, sekarang saya ingin ke Mas Uceng dari Pukar UGM. Mas Uceng, setelah ditetapkan menjadi tersangka, tampaknya sampai saat ini Firly Bahuri masih menjadi Ketua KPK. Memang sih baru tadi malam ditetapkan menjadi tersangka. Langkah seharusnya apa? Apakah harus segera diberhentikan dan apakah harus dilakukan juga mungkin pengusutan sampai ke dalam KPK untuk melihat siapa saja yang terlibat? Ya, saya kira kan yang pertama, kalau kita baca Undang-Undang KPK, ada pasal 32 yang menjelaskan ketika komisioner itu menjadi tersangka, maka dia diberhentikan sementara. Dan pemberhentian sementara itu diterbitkan oleh Presiden melalui Kepres. Nah, artinya yang dibutuhkan sebenarnya begini, secara langsung seorang Firly Bahuri ketika dia tersangka sebenarnya dia sudah berhenti secara sementara. Yang dimaksud Presiden menerbitkan Kepres itu adalah proses administrasinya atau pengumumannya sebenarnya. Artinya yang dibutuhkan sekarang segera adalah penyampaian soal surat resmi pernyataan ketersangkaan itu disampaikan kepada Presiden, lalu Presiden sebenarnya harus segera menerbitkan Kepres untuk memberhentikan sementara. Nah, sehingga saya kira ketika ada kata-kata misalnya yang mengatakan Firly masih menjadi ketua, itu sangat mungkin diperdebatkan. Saya termasuk yang mengatakan bahwa kepemberhentian atau proses pemberhentian itu menjadi administratif semata. Karena status tersangkanya itu sudah secara material sebenarnya sudah menempatkan Firly Bahuri itu menjadi berhenti sementara waktu. Yang kedua kita bilang begini, kenapa pemberhentian sementara waktu itu penting? Karena kita bicara soal kualitas penanganan perkara. Ya. Di KPK itu bukan hanya 1-2 perkara yang sedang ditangani. Ada begitu banyak perkara. Kalau kemudian dia tidak diberhentikan segera, bagaimana dengan perkara-perkara lain yang sulit juga sedang ditangani KPK, lalu kemudian Firly Bahuri ada di situ. Saya kira itu menjadi sangat tidak tepat. Ya, jadi artinya pemberhentian ini harus diproses secara cepat supaya bukan hanya sekedar soalan administrasi ini kemudian bisa berhenti, tapi pada saat yang sama secara substansi adanya Firly Bahuri di situ sebenarnya mengganggu proses penanganan perkara sebenarnya. Nah, kalau kita bicara soal apa yang harus dilakukan, maka saya kira kasus ini harus kita bersihkan dulu dari beberapa mitos yang coba dibangun oleh Firly. Saya kira yang pertama, mitos yang sering dia ucapkan sebenarnya adalah bahwa ini adalah serangan balik para koruptor. Nah, kita sendiri agak sulit melihat itu, karena pada saat yang sama, perilaku komisioner KPK, khususnya Firly Bahuri, sudah sejak awal proses masuk di KPK itu sudah menjadi sangat begitu banyak catatan. Banyak perilaku yang tidak tepat. Hanya saja dewasnya memang pompong kan, dewasnya kemudian tidak bisa melakukan apa-apa, dewasnya tidak cukup cekatan untuk melakukan sesuatu. Andai kata dewasnya melakukan sesuatu, saya kira sebenarnya orang seperti Firly sebenarnya sudah lama. Nah, lagi pula kita lihat kalau KPK sekarang memang ya kualitasnya menjadi, saya kira ya dalam penilaian saya, adalah kualitas terburuk sepanjang KPK pernah ada. Karena lebih rajin menyampaikan atau memproduksi yang namanya kontroversi dibanding memproduksi prestasi. Kita jangan lupa bahwa KPK sekarang jilid inilah yang kemudian melakukan tindakan yang banyak menjadi bermasalah gitu. Ada salah satu yang antaranya juga bermasalah, Lili Pintauli, bahkan ini sekarang, bahkan ada salah satu komisioner yang tidak cukup umur, kemudian dilantik. Ada lagi juga komisioner itulah yang menggugat ke Undang-Undang KPK dan kemudian meminta perpanjangan usia di KPK-nya. Baik Bang Uceng, jadi artinya memang dari awal banyak catatan ya, kalau versinya Bang Uceng, dari awal memang banyak catatan yang harusnya jadi perhatian khusus di KPK. Tapi kalau dari sudut pandang Pak Abraham Samad, apakah memang, karena tadi penjelasan Wakil Ketua KPK, kedepankan azas praduga tidak bersalah. Dan kami tidak merasa kecolongan kalau versi KPK. Kalau versi Pak Abraham Samad bagaimana Pak? Di videonya ya, zoom-nya. Pak Abraham Samad, sambil kami nyalakan videonya Bapak, bisa sambil Bapak menjelaskan, silakan. Oke, jadi begini,
saya ingin menjelaskan secara detail ya, secara lengkap, bahwa sebenarnya yang harus dilakukan segera, yaitu penangkapan. Firly ditangkap, kemudian dibawa ke kantor polisi, ya, ke penyidik, terus dilakukan pemeriksaan dan ditahan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kita melihat selama proses pemeriksaan Firly, itu ada 3 sampai 4 kali dia mangkir. Ya, dia memperlambat. Jadi kita khawatir bahwa kalau dia tidak dilakukan penahanan, dia akan memperlambat jalannya proses pemeriksaan. Kemudian yang kedua, kita khawatir jangan sampai nanti dia menghilangkan alat-alat bukti. Ya. Dan yang ketiga, kita khawatir keberadaannya nanti akan sulit dideteksi. Oleh karena itu, menjadi penting bagi penyidik untuk segera melakukan langkah-langkah yang konkret. Salah satunya langkah-langkah yang konkret, yaitu tadi seperti yang saya katakan, harus segera melakukan penangkapan. Dan ini hal yang wajar aja, lumrah. Kalau kita lihat kemarin kasus SCL itu kan, dia dipanggil untuk diperiksa besok, tapi malamnya sudah ditangkap. Dan itu biasa saja. Oleh karena itu, supaya masyarakat melihat nih bahwa equal before the law ya. Jadi semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Apakah dia penyidik dan lain-lain sebagainya, aparat penegak hukum, maka ini menjadi penting. Oleh karena itu, kalau menurut saya, yang paling penting sekarang, polisinya melakukan langkah-langkah yang lebih konkret, ya. Ya, Pak Abraham. Halo. Ya, Pak Abraham. Polisi perlu melakukan langkah-langkah yang lebih konkret. Konkretnya lagi itu seperti apa? Apakah selain juga menindak Firly, melanjutkan proses hukum, ataukah mungkin perlu juga mencoba mengusut siapa-siapa saja di KPK yang terlibat, Pak Abraham? Ya, itu yang paling penting sebenarnya ya, bahwa kalau kita lihat kasus ini, kan kelihatannya bahwa Firly ini kemungkinan besar itu tidak sendiri, ya. Oleh karena itu, menurut saya menjadi penting di momen ini penyidik seharusnya mampu mengungkap lebih jauh ya, menelusuri lebih jauh siapa-siapa saja oknum komisioner atau oknum pegawai KPK yang turut bermain bersama Firly. Ini penting agar supaya apa? Kita bisa membersihkan KPK dari orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang merusak marwah KPK selama ini. Karena kita tahu bahwa selama keberadaan Firly, KPK itu menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat. Ya, trust masyarakat itu menjadi kurang terhadap KPK. Oleh karena itu, menurut saya, ini berdampak terhadap pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan bahwa jangan terjebak narasi yang dibangun oleh seorang Firly bahwa penetapan tersangka untuk dirinya yang dilakukan penyidik itu adalah serangan, ya, serangan koruptor, ya, karena menurut saya bahwa apa yang dilakukan Firly adalah sebuah kejahatan, ya. Jadi yang dilakukan Firly adalah kejahatan. Kalau serangan terhadap koruptor, maka yang bersangkutan itu dikriminalisasi, direkayasa kasusnya. Kalau Firly ini nggak direkayasa kasusnya, memang dia nyata-nyata melakukan tindak pidana pemerasan, tindak pidana suap, tindak pidana gratifikasi. Itu fakta. Oleh karena itu, kalau ada narasi yang dibangun bahwa ini serangan balik koruptor atau cicak versus buaya, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar. Ya, karena kali ini kasus Firly itu nyata, bukan direkayasa, bukan kriminalisasi. Karena kita tahu bahwa sebelum kasus ini, Firly sudah beberapa kali melakukan pelanggaran-pelanggaran etik. Selain melakukan pelanggaran-pelanggaran etik, memang selama ini dia diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran pidana. Misalnya ada penyewaan helikopter dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya, masyarakat harus kita cerahkan nih, bahwa penetapan Firly sebagai tersangka bukanlah serangan balik dari koruptor, tapi ini nyata-nyata Firly telah melakukan kejahatan pemerasan, kejahatan suap, kejahatan gratifikasi seperti yang sudah disampaikan oleh penyidik.
Baik Pak Abraham, tapi meskipun itu bukan serangan balik, ini kasusnya begitu mencuat dengan kasus-kasus korupsi serupa. Bang Uceng, ada 2 menteri, kemudian Wamenkumham juga jadi tersangka, anggota BPK, dan sekarang Firly Bahuri. Secara timelinenya begitu dekat, apakah ini bagian dari sebuah skenario besar, ada pihak yang merasa ini serangan balasan atau seperti apa, Bang Uceng? Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, apa motifnya itu sebenarnya harusnya di level kedua. Yang paling penting harus kita bicarakan adalah apakah benar dia melakukan tindakan koruptif atau tidak. Itu harus dikedepankan. Jadi dia mau dari partai apa kondisinya, apakah sedang proses pemilu atau tidak. Maka yang paling pertama harus kita pertanyakan atau kita kedepankan, apakah dia melakukan tindakan koruptif atau tidak. Nah, kalau memang jelas dan detail, seperti misalnya kalau kita mengikuti kasusnya Firly, saya kira jelas itu tidak bisa lagi dan mungkin agak sulit terbantahkan bahwa itu bukan praktik tindak pidana korupsi. Jadi bahwa penanganannya sekarang, kenapa baru sekarang, ya itu silahkan dipertanyakan saja ke aparat penegak hukum. Tetapi pada saat yang sama, apakah kemudian bisa digunakan alasan kenapa sekarang atau alasan politis untuk mengatakan dia tidak bersalah, menurut saya itu 2 hal yang berbeda. Maka saya kembali tadi mengatakan bahwa yang paling penting dari proses penegakan hukum pemberantasan korupsi itu jangan dilihat motifnya dulu. Yang dilihat itu apakah dia melakukan tindakan koruptif atau tidak. Sama untuk semua perkara. Ini sama misalnya yang terjadi misalnya untuk Joni Plate misalnya ketika dikerjakan. Apakah ada kemungkinan kepentingan politik yang ada untuk menekan Nasdem? Ya, bisa jadi ada. Tapi yang paling bermasalah atau yang paling kita harus kedepankan adalah apakah dia nilep duit atau tidak. Apakah dia memakan uang secara haram atau tidak. Maka kalau itu terjadi, saya kira motifnya di second yang kedua. Sama dengan perkara-perkara yang ditangani KPK maupun kepolisian sampai saat ini. Maka saya kira atensi terbesar yang harus kita bangun dalam pemberantasan korupsi itu adalah apakah ini benar tindakan memakan uang haram atau kemudian mengambil uang secara tidak benar yang dilakukan atau tidak. Itu yang paling penting. Dan itu adalah proses pembuktian hukum. Masalah bahwa ada geliat politik, ada proses pemilu, ada proses persaingan antara politik, itu akan menguji aparat penegak hukum itu sendiri, konsistensinya. Saya kira ini sama yang terjadi di KPK ketika kita menguji konsistensi KPK dalam menangani perkara yang kemudian ada bau-bau politiknya. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa yang paling kedepankan adalah ada praktik koruptifnya atau tidak. Oke, baik. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Abraham. Pak Abraham, ada orang yang menilai bahwa ini merupakan serangan balik kepada KPK, ada unsur politisasi di sana dan juga mungkin unsur kriminalisasi di sana. Apakah ini harus menjadi perhatian juga atau memang sepakat dengan disampaikan oleh Bang Uceng tadi atau Mas Uceng tadi bahwa kita lihat dulu, ini memang apakah ada koruptifnya di sana atau tidak? Jadi begini, kita bicara dalam konteks tersangkanya Firly ya, ini bukan kriminalisasi. Ini sebuah kejahatan korupsi yang dilakukan Firly. Seperti yang sudah dijelaskan polisi, yaitu ada pemerasan, ada suap dan gratifikasi. Dan Mbak Tisa, saya ingin jelaskan di forum ini bahwa salah satu kejahatan yang paling berat yang masuk di dalam kategori dana korupsi adalah pemerasan. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan Firly ini adalah kejahatan yang luar biasa, kejahatan korupsi yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau ada orang menerasikan atau menganggap ini adalah sebuah serangan balik atau kriminalisasi yang dialamatkan kepada Ketua KPK karena yang bersangkutan sedang gencar melakukan pemberantasan korupsi, itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak tepat, tidak benar. Beda misalnya di masa-masa lalu. Kita lihat di masa lalu ketika pimpinan KPK dikriminalisasi, dijadikan tersangka, kasusnya direkayasa, maka masyarakat
atau masyarakat sipil berbondong-bondong datang ke KPK untuk membentengi KPK. Tapi kali ini faktanya Anda bisa lihat tadi enggak. Justru orang bergembira, masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap kepolisian setelah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Masyarakat melihat bahwa polisi sudah melakukan sesuatu tugas yang luar biasa, ya. Oleh karena itu harapan ini harus dijaga. Ya. Karena itulah menurut saya agar supaya masyarakat tetap punya harapan bahwa pemberantasan korupsi kelak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka yang harus dilakukan paling tidak bisa dilakukan oleh kepolisian untuk segera mengambil langkah-langkah yang konkret seperti tadi yang saya katakan, agar supaya masyarakat semakin percaya apa yang terjadi ya terhadap kasus Firly ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Abraham Samad dan juga Bang Zainal Arifin Mukhtar sudah bergabung di Kabar Petang. Pemirsa, pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjawab sejumlah isu dalam dialog terbuka Muhammadiyah. Selengkapnya sesaat lagi.